Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini tanggal 2 November 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 28 ayat yang ke-5b yang berkata demikian. Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul mengerti segala sesuatu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Salomo menegaskan di dalam Amsal 28 ayat 5b ini adalah bahwa orang-orang yang mencari Tuhan, dia akan mendapat pengertian tentang segala sesuatu, tentang banyak hal. Namun di hari ini saya akan mau membahas 5 poin tentang orang-orang yang mencari Tuhan dan mereka mengerti tentang 5 hal. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata orang-orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari Tuhan di dalam firman itu bukan mencari lalu tidak menemukan loh saudara, tapi mencari, menemukan, dan kemudian membangun keintiman dengan Tuhan. Orang-orang ini akan mengerti tentang segala sesuatu. Pengertian itu datang dari mana? Ya dari Tuhan. Ketika mereka menemukan Tuhan dan membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, 5 poin yang mau saya bahas tentang mengerti segala sesuatu ketika dia mencari Tuhan. Yang pertama, orang yang mencari Tuhan dan menemukan membangun keintiman dengan Tuhan, yang pertama, dia akan mengerti rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Firman Allah berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, intinya kita akan tahu di sana bahwa rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Saya ulangi, penuh harapan. Artinya, ketika saudara dan saya mencari Tuhan, ketika saudara dan saya membangun keintiman dengan Tuhan, saat kita menemukan Dia dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, di sana kita akan menemukan dan mengerti bahwa rancangan yang Tuhan buat bagi kita bukan setengah harapan, bukan 10% harapan, bukan 0 harapan, tapi penuh harapan. Artinya selalu ada harapan di saat saudara dan saya ada di dalam pergumulan dan tantangan. Sebab rancangan Allah bagi kita adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Yang kedua, ketika saudara dan saya mencari Tuhan, menemukan dan membangun keintiman dengan Tuhan, kita akan mengerti tentang waktu Tuhan untuk kita. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ada waktu di mana Tuhan mau saudara dan saya berdiam, ada waktu di mana Tuhan mau saudara dan saya bekerja, Tuhan mau saudara dan saya melakukan sesuatu, dan seterusnya yang ada di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Jadi kita tidak salah waktu. Kita akan menjadi orang yang penuh pengertian menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan sesuai dengan yang Tuhan mau kita lakukan dengan waktu-waktu itu di dalam kehidupan kita. Jangan waktu untuk beribadah kita pakai untuk waktu yang tidak beribadah. Ada waktu di mana Allah memberikan untuk saudara dan saya datang ke bait Allah. Kita harus menggunakan itu, datang ke bait Allah, bukan kita pergi ke tempat hiburan. Ada waktu di mana Allah mau membuat saudara dan saya berdiam di dalam hadiratnya, bukan berbicara sebanyak-banyaknya. Jadi kita harus mengerti waktu Tuhan dalam hidup kita. Dan ini bisa kita dapatkan kalau kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, menemukan Dia, dan membangun keintiman dengan Dia. Yang ketiga, ketika saudara dan saya mencari Tuhan dan menemukan Tuhan dan membangun keintiman, maka Dia akan membuat kita mengerti tentang maksud Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-17. Kita akan mengerti maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang baik,
yang setengah baik, yang kurang baik yang kita alami, kita nggak langsung menyalahkan Tuhan, tapi kita akan mengerti maksud Tuhan di balik semua itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Efesus 5 ayat 17b di situ menekankan, hendaklah kamu mengerti tentang kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jadi itu dapat saudara dan saya peroleh, mengerti tentang kehendak Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, menemukan dan membangun keintiman dengan Tuhan. Yang keempat, kita akan menjadi orang-orang yang mengerti tentang proses Tuhan dalam hidup kita. Ayub 23 ayat yang ke-10. Di situ Ayub mengerti tentang proses ujian pembentukan yang Allah berikan bagi dia, sehingga dia berkata di dalam firman itu bahwa dia mengakui bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Seandainya Tuhan menguji dia, dia akan timbul seperti emas. Ayub mengerti bahwa dalam proses pembentukan, proses pengujian itu, Ayub akan dibawa menjadi pribadi yang cemerlang di hadapan Tuhan. Dan ini juga harus menjadi bagian kita. Ketika saudara dan saya membangun keintiman dengan Tuhan, mencari Tuhan dan menemukannya. Ketika proses hidup datang dalam hidup kita, ketika ujian, masalah, tantangan datang dalam hidup kita, kita tidak akan menyalahkan Tuhan, kita tidak akan menyalahkan orang lain, kita tidak akan menyalahkan proses itu, tapi kita akan berkata bahwa itu karena Allah mau membuat kita menjadi murni seperti emas. Karena kita mengerti maksud Tuhan di dalam pembentukan Tuhan atas kita. Yang kelima dan yang terakhir, waktu saudara dan saya mencari Tuhan, menemukan dan membangun keintiman, Tuhan akan membuat kita mengerti ketika kita diberkati oleh Tuhan. Yehezkel 34 ayat 26 di sana. Tuhan bilang orang-orang yang ada di sekitar gunungku, orang-orang yang ada di sekitar hadiratku, orang-orang yang mencari aku, yang menemukan aku, yang membangun keintiman denganku, aku akan menjadikan mereka berkat. Jadi di sini Allah menunjukkan buat saudara dan saya ketika kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, yang menemukan Tuhan, yang tinggal dalam hadiratnya, kita akan mengerti bahwa ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan mau kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan berkat yang diberikan bagi kita itu untuk kita sendiri, untuk memperkaya kita, no. Tapi kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang bisa saja tidak mengerti ini, tapi ada banyak orang juga mengerti tapi pura-pura tidak mengerti. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 poin tadi mau membawa saudara dan saya melihat bahwa jika kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, menemukan dan membangun keintiman, kita akan mengerti rancangan Tuhan atas kita, kita akan mengerti waktu Tuhan untuk kita akan mengerti maksud Tuhan untuk kita akan mengerti kehendak Tuhan ketika kita diproses, dan kita akan mengerti ketika kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengerti segala sesuatu yang Tuhan mau. Amin.